Lapor cinta. Pulau Tresno, Sampeyan Tresno, Sedaya Tresno, Kita cucu. Misi Umat Vincentian adalah satu kegiatan pembinaan umat yang berkelanjutan, baik itu di desa maupun di kota. Kegiatan ini dimotori oleh para imam JM, para frater JM, bruder JM, tetapi juga tidak lepas dari peran serta dari para frater lain atau suster-suster PK serta suster-suster dari kongregasi lain juga. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu umat setempat atau gereja setempat untuk lebih mengembangkan iman mereka, untuk mengkader tokoh-tokoh umat, dan juga untuk membantu meningkatkan kualitas hidup persaudaraan di tengah-tengah umat itu sendiri dalam lingkup kecil atau yang seringkali lebih dikenal dengan komunitas basis. Sejarah misi umat itu diawali dari sebuah keprihatinan pada awal abad 16-17, di mana Santo Vincentius pada waktu itu merasa prihatin dengan keadaan gereja, khususnya keadaan dari umat di pedesaan yang kurang mendapatkan pelayanan. Mereka sudah miskin, mereka sudah sengsara hidupnya akibat peperangan, dan mereka lebih miskin lagi secara rohani karena para imam lebih banyak atau lebih suka melayani di kota yang notabene lebih nyaman dan itu lebih mudah bagi mereka. Santo Vincentius dalam sebuah kesempatan berkunjung ke sebuah desa di Volville, Prancis. Waktu itu dia berkhotbah dan ternyata khotbahnya itu menggerakkan banyak orang untuk mengaku dosa. Dalam satu kesempatan dia menerima pengakuan dari seorang tokoh umat. Tokoh ini dikenal sebagai seorang yang sangat beriman, dan ternyata betapa terkejutnya Vincentius karena mendapati orang yang dianggap atau katakanlah lebih baik daripada yang lain itu ternyata menanggung beban dosa yang tidak ringan. Lalu muncul dalam benak Vincentius, orang semacam ini yang dianggap baik aja itu memiliki beban dosa yang besar, apalagi umat yang katakanlah biasa, mereka yang tidak pernah ke gereja, mereka yang hidup rohaninya mungkin tidak terjaga dengan baik. Maka dalam kesempatan itu Vincentius merasa bahwa ya, perlu diadakan satu gerakan pembaharuan di dalam gereja untuk bisa merangkul atau mencakup umat-umat di pedesaan sehingga mereka dapat terlayani dengan baik dan hidup rohani mereka menjadi lebih baik pula. Nah, dari sinilah kemudian Vincentius mengajak beberapa rekan imam diosesan juga untuk melakukan misi di desa-desa. Di situ mereka mengadakan pembinaan katekese, mengadakan ekaristi, dan juga melayani sakramen tobat. Dan yang menjadi ciri khas dari Vincentius sendiri adalah Vincentius mengajak rekan-rekannya untuk menggali lebih dalam persoalan umat dengan kunjungan. Nah, itulah yang juga pada akhirnya menjadi kekuatan utama dari misi umat Vincentian. Kunjungan kepada umat, kemudian mengadakan pembinaan, kemudian menggerakkan mereka untuk mengaku dosa, dan pada akhirnya berpuncak pada syukur yang ditandai dengan ekaristi. Dalam kegiatan misi umat, para frater, para imam juga, para suster itu tinggal bersama dengan umat. Mereka ingin lebih mengenal umat,
lebih merasakan apa yang menjadi keprihatinan umat, persoalan mereka dengan terjun langsung. Nah, inilah juga yang menjadi ciri khas dari misi umat Vincentian ini, sehingga umat merasakan kehadiran dan juga para misionaris dapat merasakan keprihatinannya. Saya bersyukur karena para misionaris sudi datang ke paroki kami dengan mengusung tema umum mengembangkan gereja kecil di lingkungan dan stasi. Jika dihubungkan dengan arah dasar Keuskupan Surabaya, tentu saja hal ini menyentuh pada aspek yang mendasar, yakni tentang gereja sebagai persekutuan. Saya berpikir dan telah melihat di sana-sini, di lingkungan dan stasi-stasi, umat merasa difasilitasi, merasa disemangati oleh kehadiran para misionaris. Mereka, para misionaris itu dengan semangatnya, dengan cerdiknya mengolah tema mengembangkan gereja kecil di lingkungan dan stasi ini dengan tidak hanya materi melulu, melainkan dengan permainan-permainan dan dinamika yang bagi orang-orang tua, bagi anak-anak kecil itu bisa langsung masuk, dan dengan demikian mengetahui bahwa gereja itu adalah persekutuan dalam tingkatan yang paling kecil, pertama-tama di lingkungan, di stasi, dan kemudian membesar di paroki. Misi umat ini sudah dilakukan mulai tahun 89, mencakup juga Keuskupan Malang, Keuskupan Banjarmasin, kemudian Keuskupan Agung Jakarta, dan juga Keuskupan Surabaya. Dalam konteks gereja dewasa ini, dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, kita tahu bahwa akar dari gereja di stasi-stasi dan lingkungan itu terancam. Maka dalam hal ini misi umat ingin kembali kepada juga semangat awali untuk berusaha membangkitkan lagi semangat menggereja umat pada tingkat lingkungan dan stasi. Orang begitu banyak menggunakan sarana transportasi dan komunikasi yang maju, tetapi kemudian apa yang menjadi tradisi awal dari budaya di timur untuk berkumpul, berdoa bersama, membangun kebersamaan dalam karya itu dirasakan kurang. Maka saat ini misi umat Vincentian ingin berusaha untuk membangkitkan semangat itu kembali dalam diri umat di tingkat basis. Gereja ini menjadi suatu komunitas yang sungguh-sungguh mereka merasa bahagia, mereka merasa memiliki tanggung jawab mewujudkan iman mereka dengan mewujudkan ajaran Tuhan Yesus, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dapat diwujudkan dengan rajin berdoa, membaca Injil, merenungkannya, dan kemudian berupaya untuk mewujudkan itu secara nyata dalam mengasihi sesama. Misalnya ada kepedulian, bagaimana mewujudkan kesejahteraan umat di daerah ini yang sekarang ini sudah dimulai, sehingga mendapatkan sambutan dari umat, dari orang-orang yang ternyata mereka sungguh-sungguh merasa terbantu, merasa diperhatikan, merasa dimungkinkan untuk bisa mengalami kesejahteraan dalam keluarga dan juga dalam ekonomi mereka. Mungkin kegiatan misi umat selanjutnya perlu menambah suatu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan umat setempat. Misalnya seperti di sini mata pencahariannya kan bertani, ada yang beternak. Dan saya kira mungkin kami juga perlu tahu pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola, memilih pupuk atau memilih jenis tanaman yang baik, sehingga hasilnya bisa dapat membantu kehidupan umat yang ada di stasi ini. Saya sendiri secara pribadi sangat senang karena Romo dari CM, yaitu Romo Hardo, bekerja atau mempelajari di bidang pertanian. Nah, saya kira Romo mungkin perlu bagi kepada kami supaya bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan pupuk organik yang baik
yang sesuai dengan tanaman yang kita pilih. Salah satu hal yang paling penting buat saya adalah dari misi ini saya belajar untuk mencintai masyarakat sederhana. Karena dari kongregasi saya pun Misionaris Kelaris, itu yang diminta oleh ibu pendiri kami supaya kami mencintai kehidupan sederhana dan keluarga-keluarga yang miskin. Dari situ kita boleh melihat dan mencari Tuhan, dari situ kita boleh menemukan Tuhan dan mencintai mereka, mencintai Tuhan melalui mereka. Jadi mereka rindu untuk ada suatu kegiatan yang lebih sering lagi. Mereka rindu untuk mendapatkan banyak pengajaran, mungkin sebetulnya pengajaran-pengajaran iman yang sederhana. Dan juga mereka rindu untuk dikunjungi. Mereka rindu untuk mendapatkan sapaan secara langsung, secara dekat dengan kunjungan-kunjungan keluarga. Umat walaupun tinggal berjauhan dan jumlah mereka sedikit, tapi mereka tetap berusaha untuk hadir dalam setiap pertemuan yang kami adakan. Bahwa mereka punya iman yang luar biasa di situ. Ada komitmen-komitmen yang harus mereka bangun. Dan saya melihat mereka sangat antusias untuk menanggapi lalu menjalani komitmen yang telah mereka buat sendiri. Mereka bukannya tidak tertarik, tapi mereka nggak tahu. Buat mereka itu hal yang masih sangat asing. Bagaimana kehidupan seorang biarawan-biarawati, apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi pekerjaan mereka, itu yang untuk mereka masih sangat asing. Kalau misalnya seperti itu, bagaimana bisa muncul keinginan yang besar untuk menjadi seorang biarawan-biarawati kalau mereka tidak tahu. Saya melihat keingintahuan itu besar, dan dari keingintahuan itu ada suatu kerinduan yang mulai muncul untuk mengetahui lebih jauh tentang itu. Dan saya yakin dari keingintahuan itu akan muncul panggilan-panggilan yang suci. Sekalilah